الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taubah Komplek Taman Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjadi orang yang pandai mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, berupa banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, kita ini termasuk orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kena penyakit, meninggal. Mudah-mudahan jamaah Masjid At-Taubah ini senantiasa dipanjangkan oleh Allah umurnya, disihatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, dicukupkan segala kebutuhannya, yaitu rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan sepanjang hidup kita senantiasa mengikuti risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada pusakanya Rasulullah, yaitu menjunjung tinggi Al-Quranul Karim wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jemaah. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang mengantarkan kita dari kurang soleh menjadi soleh, dari sering ngambak-ngambak menjadi orang yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi mantu yang baik, menjadi mertua yang baik, menjadi orang tua yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah masyarakat. Takwa yang demikianlah yang perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Kulla yaum kulla sa'ah kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita menjadi orang yang istiqamah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada pertama kali ini khotib di sini, khotib akan mengangkat tema menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan di antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa perlunya kita menjaga hubungan persaudaraan di antara kita? Karena siapa orang yang tidak menjaga persaudaraan di antara kita, maka orang tersebut keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita ini ada suku Jawa, suku Ambon, suku Madura dan suku-suku lainnya adalah bersaudara. Kumpul di taman raya ini, hidup di taman raya ini, berkembang biak di taman raya ini, di komplek ini, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah semua yang ada di kiri kanan kita adalah saudara-saudara kita. Ketahuilah mengapa demikian? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam, antara suku A dengan suku B, suku Jawa ataupun suku Sunda dan suku-suku yang lain. Di hadapan Allah adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang yang menjaga persaudaraan, itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, andai kata ada yang berselisih pendapat di tengah-tengah kita, fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah mereka. Damaikan. Siapa orang yang mampu mendamaikan sahabat-sahabatnya yang terbaik akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah berjihad di jalan Allah, mampu mendamaikan sahabatnya, keluarganya yang sedang bertikai. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dia akan dikatakan beriman Muslim kita ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kita tidak mencintai sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita sama seperti kita mencintai diri kita, merawat diri kita. Kita merawat diri kita dengan baik dan benar, kita rawat pula, sayangi pula sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Itulah orang yang muslim yang sebenarnya. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Mukmin kita ini adalah bersaudara. Seorang muslim dengan seorang muslim lainnya adalah bersaudara. Bagaikan sebuah bangunan yang satu sisi sama sisi lainnya saling menguatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga persaudaraan di tengah-tengah kita. Jaga hati kita, jaga mulut kita, karena itu adalah sumber penyakit. Lanjutan dari ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Subhanallah. Yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Mari senantiasa kita jaga. Janganlah di antara kita yang mengaku muslim saling olok-mengolok, saling hasud menghasut, saling dengki-mendengki sesama sahabat kita. Bahkan yang terjadi di tengah-tengah kita tuh di tengah keluarga kita, antara adik dan kakak, antara ipar dengan ipar, kadang-kadang antara besan dengan besan saling ribut. Oleh sebab itu, ya Allah, mohon kepada Allah agar hubungan baik kita dengan keluarga kita, dengan besan kita, dengan mantu kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita jamaah ini jadilah orang yang baik, bapak yang soleh. Bagaimana bapak yang soleh? Berusaha menjadi orang yang soleh. Tidak akan menjadi solehah istri kita jikalau suaminya tidak soleh.
Kalau ingin anak-anaknya atau istrinya soleh di dalam rumah tangga, jadilah kita bapak ini menjadi orang yang soleh lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah menjadi kakek, jadilah kakek yang menjadi panutan mantu dan anak-anaknya serta cucu-cucunya. Berikan contoh yang terbaik pada putra-putri kita, cucu-cucu kita. Kalau kita meninggalkan contoh-contoh yang baik, kelak kita dipanggil oleh Allah, akan senantiasa disebut nama kita. Sungguh mulia kakekku, sungguh mulia kakek kita, sungguh mulia mertua saya, sungguh mulia orang tua kita. Semasa hidupnya luar biasa baik, telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi berusahalah menjadi orang yang soleh, jamaah yang mulia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Banyak-banyak istighfar. Sering yang istighfar, kita akan menundukkan kesombongan kita, akan menundukkan perangai-perangai kita yang jahat. Sepanjang kita keluar dalam perjalanan mencari nafkah rezeki, istighfar sepanjang jalan. Walaupun disenggol orang, tidak akan cepat marah. Paling kita akan memaafkan orang tersebut yang menyenggol kita. Itulah hikmah daripada senantiasa berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa istighfar, maka tidak akan mungkin kita colek teman kita, tidak akan mungkin kita iri kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Akan terjadi ukhuwah Islamiyah yang baik, persaudaraan yang baik di antara kita. Kalau sepanjang hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, senantiasa zikir kepada Allah, apalagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa hasud menghasut, hujat menghujat, sama dengan orang yang memakan daging saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Sukakah kita memakan daging atau mayat saudara-saudara kita? Jadi orang yang tidak mampu menjaga mulut, tidak mampu menjaga hati dalam pergaulan, senantiasa mengucap kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah, mereka itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh sebab itu, wattaqullah la'allakum tuflihun. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'mini, la yad'u nasihatuhu ala kulli hal. Kita orang mukmin antara suku A, suku B, semua kita mukmin. Jangan lupa saling memberikan nasihat terbaik kepada saudara-saudara kita. Karena itu adalah kewajiban kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah ada di antara kita ini orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, kebenaran, kebaikan. Kita ini memiliki potensi ustaz semuanya, orang alim semuanya. Jikalau kita sepanjang hidup pandai mengontrol emosi, mengontrol diri kita menjadi orang yang soleh, maka di situ ada kewajiban kita mengontrol pula, menolong pula saudara-saudara kita yang lain agar menjadi soleh seperti kita. Ma'asyiral muslimin, endingnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, kujadikan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Lita'arafu. Sesungguhnya yang paling bertakwa di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa menghabiskan hidupnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung berburu-buru pergi ke masjid atau musalla untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ibadah, hadirin yang berbahagia, usahakan lebih awal datang ke masjid agar kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah qabliyah maupun solat tahiyatul masjid. Mengapa demikian? Karena sunnah-sunnah itu akan
menutupi kekurangan solat wajib kita. Kita tidak tahu apakah sudah sempurna solat kita. Wallahu a'lam bishawab. Pasti ada sisi-sisi kelemahan di antara kita. Di tengah kita melakukan khusyuk menurut kita, tapi belum tentu khusyuk di hadapan Allah. Maka fungsinya solat sunnah tadi adalah menutupi kekurangan-kekurangan solat wajib kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi orang yang mampu melaksanakan risalah Rasulullah. Apa yang lagi yang wajib, sunnah pun harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Agar kelak di yaumul qiyamah kita akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya dengan baik dan tenang di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada hikmahnya bagi kita semua. Ketahuilah, yang paling bertakwa di hadapan Allah adalah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sepanjang hidup kita. Karena kita tidak tahu dalam posisi sehat walafiat begini bisa bertarung kemana saja, tapi besok lusa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan bersama Syekh Ali Jabir itu betapa gagah kuatnya, sehatnya, tetapi Allah berkehendak lain. Dalam usia yang singkat 40 sekian itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan kita yang sekarang keadaan sehat walafiat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita banyak istighfar, mohon ampun atas kesalahan kita kepada Allah, mohon ampun kesalahan kita terutama kepada tetangga-tetangga kita, sahabat kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, mertua terutamanya. Banyak sekali orang mantu-mantu tidak mau salaman kepada orang tua. Banyak sering saya perhatikan orang tidak mau salaman, tidak akur dengan mertuanya. Siapapun yang tidak akur pada mertuanya, mertua itu adalah orang tua kita. Tidak ada bedanya mertua dengan orang tua, kedua-duanya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi orang yang baik dan benar, menjadi orang yang saleh lillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.